Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dan mengkaji agama Allah. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wa mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemarin sedikit kita masuk di bab atau Asmaul Husna Asy-Syakur yang sebelumnya sudah kita bahas dengan Al-Ghafur. Asy-Syakur pakai huruf syin, jangan dibaca pakai huruf sin. Kalau untuk syin itu ada titik 3, pengucapannya jadi tengah-tengah lidah, tengah-tengah lidah. Sementara kalau sin itu ujung lidah nanti menempati di ujung sirih gigi yang bawah. Mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Syakur dengan sakur. Kalau memakai huruf sin itu berarti artinya mabuk. Mabuk. Tidak mungkin kita menerjemahkan Allah itu maha pemabuk, tidak mungkin. Ya. Ada asy-syakur pakai kaf yang dikasih waw dan ada shin yang ditambah alif, kafnya pendek. Jadi syakir, asy-syakir sama asy-syakur. Baik. Jadi sekali lagi jangan salah mengucapkan. Kalau kita memang dalam sholat-sholat kita seperti yang saya sampaikan seminggu yang lalu, memang seringkali mengkondisikan kalau sholat itu seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk tidak kalau sholat. Mungkin kita tidak minum minuman keras, tapi pas ketika kita sholat itu posisinya seperti orang mabuk. Yang itu dikatakan oleh Allah bahwa idul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahur itu lalai, sahur itu lupa, lambiar dan ketahuan. Dan sifatnya orang mabuk itu yang benar-benar tidak ingat apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya sama sekali tidak pernah mabuk, tidak pernah. Setetes air minuman keras pun tidak pernah saya sentuh. Cuma kata orang-orang begitu. Gitu. Apa memang betul ya mabuk begitu ya? Saya tidak pernah salah. Memang betul begitu ya? Pak Sumari pernah kan? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Insyaallah. Baik. Kalau Allah disebut dengan Asy-Syakur, maka secara tekstual bisa kita artikan Allah itu maha berterima kasih. Allah itu maha bersyukur. Kata dasarnya syakar. Syakar itu artinya terima kasih, syukur. Kalau orang yang melakukan namanya asyakir, ini namanya isim fa'il, orang yang
berterima kasih. Kalau pakai ditampilkan menjadi asyakur, itu berarti sesuatu yang betul-betul luar biasa banyak. Berarti Allah itu maha berterima kasih. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kalau Allah itu maha berterima kasih. Di mana? Termasuk di Fatir 34 namanya, At-Taghabun ayat 17, Asyura ayat 23 dan seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah yang dimaksud dengan bahwa Allah itu maha bersyukur itu yang kayak apa? Yang dimaksud Allah itu maha bersyukur itu maksudnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin sempat saya bacakan sedikit. Kita sekarang ulas lagi. Kita ingatkan lagi. Wa anna syakura wa syakir huwa alladzi la yudhi'u indahu amala 'abidin. Jadi yang namanya asyakur atau asyakir itu berarti dia zat yang tidak pernah la yudhi'u indahu amala 'abidin. Intinya kalau dalam bahasa tekstualnya itu Allah itu tidak pernah meletakkan atau menyia-nyiakan di sisinya amalan orang-orang yang beramal. Artinya Allah itu tidak akan pernah melupakan hambanya yang melakukan suatu amalan sekecil apapun amalan kebaikan itu Allah. Beda dengan kita manusia, seringkali melupakan kebaikan orang lain. Allah tidak akan pernah melupakan kebaikan seseorang meskipun orang itu kafir sekalipun. Meskipun orang itu kafir sekalipun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di halaman 236. Di sini dikatakan annahu yujazi aduwahu. Allah membalas musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuh Allah? Nanti jangan lihat di akhir-akhir juz yang pertama itu kan ada. Wallahu aduwwun lil kafirin. Allah itu musuh-musuhnya orang-orang kafir. Yang atasnya itu qul in kanat lakumul akhiratu itu sampai di bawah. Di bawahnya qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Itu menarik. Annahu yujazi indahu bima yaf'aluhu minal khair wal ma'ruf fid dunya. Coba perhatikan, Allah itu membalas musuh-musuhnya bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'ruf, dari apa-apa yang dia lakukan kebaikan atau kebajikan di dunia. Maka jangan heran Bapak kalau nanti kita lihat di dalam hadis Rasulullah, orang-orang kafir itu rezekinya lancar gitu. Itu diantara balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jadi orang kafir itu ketika dia melakukan kejelekan, Allah akan memberikan hal semacam itu ke dunia yang dia berikan. Orang kafir-kafir itu suki-suki. Yaitu diantara balasannya Allah ketika dia memang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi itu, kalau orang kafir saja melakukan kebaikan, oleh Gusti Allah dikasih balasan, apalagi orang mukmin. Kalau orang mukmin jelas di dunia dikasih, wong jenengan itu loh, kalau ngasih orang infak, ya dilipat gandakan dibalik 700 kali lipat. Betul kan? Kurang apa tuh Gusti Allah?
Jenengan baca ayat Al-Quran 1 huruf dikasih 10 kebaikan. Kurang apa Gusti Allah? Yang manusianya sih kurang ajar. Manusianya yang kurang ajar. Kurang apa Gusti Allah Subhanahu wa taala? Orang itu kerentek di dalam hati niat melakukan sesuatu, kok dan janji melakukan dapat berapa? 1. Betul kan? Kalau orang itu niat kerentek melakukan sesuatu, dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat berjamaah dilipat gandakan sampai 27. Jangan sholat sendiri di rumah, cuma 1 itu pun diterima. Kalau enggak, kan begitu. Inilah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak akan pernah melupakan, tidak akan pernah melupakan, tidak pernah melalaikan amalan orang yang beramal. Kebaikan sekecil apapun Allah balas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah itu akan membalas barang siapa yang melakukan amalan kebaikan dzarrah sekecil apapun, Allah akan balas. Allah tidak akan pernah lupa. Kalau jenengan itu mengikuti nama Allah Asy-Syakur, jenengan tidak akan pernah melupakan kebaikan orang. Kadang-kadang kita ini loh ya, orang itu berbuat baik kepada kita banyak. Ketika orang itu melakukan kesalahan 1 kali, yang kita ingat-ingat yang 1 itu orang manusia. Maka kurang ajar manusia. Tapi kalau Allah, maaf Allah, seperti di Al-Ghafur kemarin, melakukan kejelekan kemaksiatan luar biasa sampai dia kafir, sampai dia musyrik, dia tobat, bahkan belum melakukan sesuatu kan kemarin saya ceritakan membunuh 100 orang, belum melakukan apa-apa, masuknya ke mana Pak? Surga. Lalu itu Gusti Allah. Sajane jenengan itu kalau dikasih orang 10.000, nanti lagi ngasih ke dia balik, itu kalau bisa 100.000. Kalau ikuti Asy-Syakur, kalau ikuti Asy-Syakur minimal 10.000 dibalas 10.000 minimal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau dalam konteks kejelekan, membalas kejelekan itu sepadan dengan kejelekan yang ada. Tapi kalau di dalam masalah kebaikan, kita dianjurkan untuk membalas yang lebih daripada itu. Lihat ya, Allah tidak pernah melupakan amalan kebaikan seseorang, mukmin ataupun kafir. Tidak pernah lupa, tidak pernah lali, Di surat Al-Baqarah 255, Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk, ya, tidak tidur dan tidak ngantuk, dan Allah tidak akan pernah lupa. Sekecil apapun yang jenengan lakukan, Allah tidak akan pernah lupa, pasti dibalas. Kemudian yang berikutnya, bal yudha'ifu al-ajra bila tusbanin. Bahkan Allah itu akan membalas, melipat gandakan pahala itu tanpa ukuran. Luar biasa Gusti Allah itu. Masya Allah. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Nikmatin Gusti Allah itu 24 jam. Dari tidur sampai tidur, bahkan tidur lagi, itu adalah nikmat dari Allah. Padahal sementara kita ini sholat 5 waktu itu berkaruan. Kalau kita sholat 5 waktu itu pun juga, mohon maaf sekali lagi, sangat banyak, jauh dari yang diharapkan oleh Allah. Tapi apakah Gusti Allah itu protes? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saking bijaksananya Allah, Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan orang itu. Ya wis itu. Dan ketika jenengan sholat, katakanlah, mohon maaf sekali lagi, jauh dari kaidah-kaidah sunnah yang benar sholatnya itu. Cara sujudnya saja kadang-kadang tidak sesuai sunnah, cara takbiratul ihramnya tidak sesuai sunnah.
Tapi Allah sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang dia benar-benar ngerti dan pahalanya masih dilipat ganda. Lo itu lo Gusti Allah. Jenengan ngitung ilmunya sampean, nikmat yang ada di hidungnya jenengan ada berapa? Bisa ngitung berapa? Irung tok ae jenengan hitung nikmat yang ada di hidup bisa enggak hitung? Enggak bisa. Apalagi dalam konteks nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan dulu pernah saya sampaikan, di antara kurang ajarnya manusia itu, ya, di antara kurang ajarnya manusia itu, dia lebih cenderung ingat yang tidak enak-enak daripada yang enak-enak. Secara jujur kan jenengan pernah saya tanya, kita ini lebih banyak enaknya atau tidak enaknya? Pak Sumari, lebih banyak enaknya atau tidak enaknya Pak? Yang diingat-ingat yang enak atau yang tidak enak? Iya lah, itu manusia. Innahu kana zaluman jahula. Bolak-balik saya sebutkan bahwa yang namanya manusia itu zaluman, banyak zalimnya. Jahulan, manusia itu banyak goblok. Pak, jadi bal yudha'ifu al-ajra bila husbanin. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala akan membalas, melipat gandakan pahala itu tanpa ukuran. Sedekah lipat ganda sampai 700, satu huruf jadi 10, salat berjamaah jadi 27. Luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan meniru asyakur, maka membalas kebaikan orang lain itu sunnahnya lebih daripada kebaikan yang dia lakukan. Itu seharusnya. Kemudian alladzi yaqbalu al-yasira minal amal. Dia zat Allah menerima amalan yang sedikit. Allah menerima amalan yang sedikit. Tak pernah Allah itu meremehkan sekecil apapun amal baik. Pernah jenengan membaca sebuah riwayat, ada orang jalan, kemudian di tengah jalan itu ada ranting, yang ranting ada penuh dengan duri. Pernah baca riwayat ini? Jenengan buka di kitab Sahih Adab Islamiyah. Akhirnya orang ini ngambil ranting yang di tengah jalan yang mengganggu manusia. Diambil, wa'aqarum dalam hadis itu, wa'aqarum. Maka orang ini ngambil ranting-ranting yang penuh duri diambil. Di situ Rasulullah mengatakan, fasyakarallahu lahu. Ya, maka Allah bersyukur, berterima kasih sama dia. Maka dia mengampuni dosa-dosa orang itu. Padahal kan menyingkirkan gangguannya di jalan kan sepele. Maka sunnahnya nanti kalau di dalam kitab Sahih Adab Islamiyah itu, kalau kita jalan itu ketemu dengan sesuatu yang sekiranya mengganggu jalan orang lain, sunnahnya jangan singkirkan. Ketemu paku, ambil paku itu. Ketemu sesuatu yang mengganggu. Lagi di dalam sebuah riwayat orang itu menyingkirkan apa? Ranting yang ada durinya disingkirkan supaya tidak mengganggu orang. Allah mengampuni dosa-dosa. Loh itu loh, sedikit banget. Mungkin yang paling jenengan hafal, seorang wanita tunasusila memberikan minum seekor anjing. Ngasih minum seekor anjing itu dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas dia dengan surga. Saya tidak akan menafikan apakah WTS ini nanti setelah itu obat atau tidak. Tapi di dalam riwayat itu Rasulullah yang menyebut dia memberikan minum seekor anjing dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang dimaksud dengan alladzi yaqbalu al-yasira minal amal. Allah itu akan menerima amal sekecil apapun amal. Allah menghargai. Beda dengan kita manusia. Oh, DKI uang itu seorang bersyukur malah itu. Seorang berterima kasih malah itu. DKI uang kan benar. Dia teriak di tonggo ini jangan tewel. Oh boy ini jangan tewel di tonggo ini. Astagfirullahaladzim. Ya jangan.
Jadi malah justru Rasulullah Muhammad itu menganjurkan kalau kita masak di rumah yang ada kuahnya, perbanyak kuahnya itu, ya banyak, kemudian diternenek tetangga-tetangga yang paling dekat itu. Lah kalau nanti yang sudah dikasih sama tetangganya itu nggak boleh pak meremehkan, nggak boleh meremehkan. Pada waktu itu ada seorang peminta-minta, kemudian dia itu dikasih uang 200 rupiah, 200 rupiah, jadi nggak ada duit kelitikan, nggak ada duit kelitikan belas nek omai. Dan kemudian uang 200 itu diberikan. Lah kok bilangnya uang 200 tadi itu dibuang sambil ngomel-ngomel. Ini posisi apa menurut ini? Sudah pengemis, orangnya juga masih sehat. Lah orangnya mungkin yang ngasih itu ya 200 perak memang duit itu kelitikan. Mungkin orangnya berpikir kata kayak gimana itu kok penak, mungkin begitu ya. Karena memang orangnya masih sehat, masih bisa kayak 200 dibuat nanti ngomel-ngomel. Nah, itu Allah tidak akan begitu. Jenengan begini, ada orang itu sholat tidak hafal doa-doa sholat, apalagi subhanallah. Ya wes sholatnya ya baca subhanallah itu tak. Allah pun juga akan menerima amalan itu. Allah Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi itu tak? Ya Allah tetap menerima itu. Walaupun Rasulullah pernah mengatakan la sholat liman la sholat liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat itu kalau orang tidak membaca Al-Fatihah. Begitu orangnya tidak ngerti apa-apa. Jadi Allah tidak akan melupakan, tidak akan meremehkan, dan Allah akan selalu menerima amal sekecil apapun. Wa yutiqu alaihi at-thawaba al-katsira wal 'ata'a al-jazila. Dan Allah akan memberikan pahala-pahala yang besar dan pemberian-pemberian yang luar biasa, berlipat-lipat. Wan nawal al-wasi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan secara luas, digelontorkan kepada orang. Coba jenengan amati, wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba jenengan amati surat ini. At-Tolak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu kan maknanya dari Allah, maka faj'al lahu makhrajan, maka Allah itu akan memberikan jalan dari setiap kesulitan yang dia miliki. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Padahal cuma melakukan takwa, tapi balasannya double itu. Loh, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam ayat yang lain lebih banyak lagi. Faja'ala min amrihi yusra dan seterusnya. Itu Pak, kalau jenengan melihat Allah yang asyakur ini, seharusnya jenengan itu merasa malu. Sajane kudu duwe izin nang Gusti Allah. Kita ini kadang-kadang kalau minta kepada Allah itu sampai ngotot-ngotot, sampai maksa-maksa. Kadang-kadang kadang sampai purit-purit banget. Tapi ayolah kita berpikir, kita berpikir dan merasa malu dengan sifat Allah yang asyakur ini. Yang namanya cinta itu memberi atau meminta sebenarnya. Ibu, cinta itu memberi atau meminta? Memberi. Jangan cinta kepada Allah kan? Teman-teman, jangan cinta kepada Allah. Maka kalau kita memang betul-betul mencintai kepada Allah, beri Allah itu waktu. Kita bertaat betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, apakah tidak boleh kita berdoa kepada Allah? Boleh. Tapi kalau menuntut Gusti Allah, jangan. Minta berdoa memang betul, itu diperintahkan oleh Allah. Tapi yang menuntut, memaksa, lah sing ngatur Tuhan iki awake dhewe Gusti Allah. Kadang-kadang kita berdoa itu sampai seperti seolah-olah kita ini yang Tuhan, memaksa-maksa Gusti Allah. Ya, padahal sementara memaaf, dibandingkan antara permintaan kita yang cenderung memaksa itu
dengan ketaatan kita kepada Allah tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jangan sholat 5 waktu, paling banter 5 menit 1 waktu. Paling banter sholat jamaah mungkin 10 menit. Itu 10 menitnya kadang-kadang makmumnya udah. Balik kotak waktu aja. Balik itu yang sebujuk jadi sikile. Kalau sholat isya-nya nanti dibuat 15 menit, 20 menit itu kan bisa ya? Iya ada. Loh, enggak, maksud saya itu kita kan cuma sanepan. Konteksnya seperti itu. Gusti Allah itu gak eman ngekei. Apa gak eman ngekei? Allah itu gak eman ngekei apa bahasa Indonesia? Gusti Allah itu gak sayang untuk memberi kita. Kue itu pek. Sampai orang kafir tidak pernah sholat kayak ini. Tapi kita ini kan oleh Allah diminta minimalkan sholat 1 hari 5 waktu. Loh itu loh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali itu menyebut kalau kita sholat itu harus ada al-hayat. Dulu pernah saya sampaikan ya Pak, ada hudurul qalbi. Kalau sholat itu hadir hatinya. Yang kedua ada tabhim. Kalau sholat itu yang paham siapa yang disembah, paham yang dibaca, paham apa yang dilakukan. Kalau sholat itu yang takdim itu yang betul-betul menghargai Allah, mengagungkan Allah, kita rendah di hadapan Allah. Kalau sholat itu roja itu mengharap-harap kepada Allah, harapan ampunan, minta dihindarkan dari siksaan Allah. Yang nomor 5 itu al-hayat. Kalau kita sholat berhadapan dengan Allah itu iso ya duwe isin, punya rasa malu di hadapan Allah. Pak, kita lebih banyak memberi atau meminta? Lebih banyak meminta, ya kan? Loh, apa tidak boleh kamu minta? Boleh, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, ketika engkau itu meminta kepada Allah, minta saja, meskipun engkau itu meminta tali sandal yang putus, minta saja. Tapi namanya orang itu yang dua etika yang jatuh. Makanya kan jangan lihat di dalam Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itulah ayatnya. Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakan aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya akan mengabulkan doa orang berdoa kepadaku. Tapi ingat, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dalam mereka itu menjawab panggilanku dan mereka itu beriman kepada. Jangan seperti orang yang punya mental mutaffif. Kalau dalam surat Al-Mutaffifin itu digambarkan orang yang nimbang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza tabu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu namanya mental mutaffif. Mental mutaffif yang digambarkan dalam konteks timbangan, kalau dia nimbang untuk orang lain dikurangi. Tapi kalau dia itu nimbang minta ditimbangkan untuk dirinya, ya yastawfun, dia minta dipenuhi. Itu namanya mental mutaffif. Kita ini kalau minta, waduh luar biasa. Tapi giliran untuk memberi, nah itu namanya mental mutaffif. Jadi seorang guru mental mutaffif itu kalau jadi seorang guru bagaimana dia balik itu? Ya, jadi kalau ngajar rasa-rasa. Tapi pas saya bayar tanggal siji paling dhisik nang dinas paling nomor siji cukup bayar. Tapi kalau ngajar balik bolos, balik turun kelas itu namanya mental mutaffif. Kita ini mohon maaf banyak yang terkena mental mutaffif sebenarnya. Minta, tapi kalau disuruh susah.
Jarum koyo yo. Begitu azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Itu. Kalau Allah itu asyakur, tidak seperti itu kalau Allah. Kalau Allah itu asyakur, maka sekecil apapun akan dibalas berlipat. Malah justru akan berusaha, Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik dari yang dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan mengangkat derajat, akan mengangkat kedudukannya dia itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu nanti ada, ya akan diangkat. Termasuk yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu di antara cara bersyukurnya Allah. Maka jangan khawatir kalau jenengan bertakwa, jenengan beriman, jenengan akan diangkat derajatnya. Meskipun orang-orang itu mencaci maki jenengan, ngeloknya jenengan, merendahkan jenengan, kalau Allah berkehendak nanti diwalik, Allah akan tetap mengangkat derajat kita. Jangan sampai mencari ridhonya manusia, tapi kita mendapatkan murkanya Allah. Lebih mendahulukan ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Gitu. Baik, saya kira cukup secara singkat saya ambil inti-intinya. Jadi yang dimaksud Allah itu asyakur, apa tadi? Satu, Allah tidak pernah melupakan ya, amalan seseorang sekecil apa. Yang kedua tadi Pak, Allah akan melipat gandakan ya, pahala dari orang-orang yang melakukan. Yang ketiga, Allah itu akan menerima sekecil sedikit pun sesuatu yang paling sedikit daripada suatu amal, Allah pasti akan membalas, tidak akan pernah melupakan. Termasuk musuh-musuh Allah pasti juga akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Ada yang didiskusikan sebelum kita masuk 35 Al-Ali. 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 Ada namanya Ali. Nah, pakai ain Pak, jangan pakai abjad. Kalau pakai abjad nanti artinya sudah berbeda. Ali, A pakai abjad, Ali itu artinya keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad pakai abjad. Itu keluarga. Ya, Ali. Tapi pakai ain, Ali. Al-Aliyu itu berarti maha tinggi. Kalau nanti jamak menjadi babi ayi Allah pakai aja itu. Alai itu berarti nikmat. Sudah beda. Penyebutan ain sama hamzah saja sudah berbeda. Maka penting kita belajar makharijul huruf, termasuk sifat-sifat huruf itu. Apakah itu isti'alan, apakah itu istifal, apakah itu sopir, hamas dan sebagainya, itu penting supaya kita bisa membedakan. Insya Allah di sini juga ada kajian tafsir Al-Quran, kan? Ada tafsir Al-Quran. Mungkin sampai nanti pada posisi langgam mulai Bayati, Nahawang, Ros, Hijaz, Jiharkan sampai 7 macam. Baik, ada yang diskusikan? Ibu? Pak Sumari ada yang tanyakan? Ada. Samina wa ta'. Kalau Pak Sumari bersyukurnya kepada Allah itu apa? Jadi kalau Allah itu maha berterima kasih, seharusnya kita itu jauh lebih banyak bersyukurnya kepada Allah. Orang mukmin itu cuma dua, syukur sabar, cuma itu aja sebenarnya. Ajaban di amril mukmin, mengherankan dalam posisi perkaranya orang mukmin.
In asobathu sarra'u syakar. Tapi sebelumnya kata Rasulullah, inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu lahu khair. Orang mukmin itu semua perkaranya baik untuk dia. Semuanya baik untuk dia. Tidak ada orang mukmin yang mengatakan perkaranya tidak baik, tidak. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang mukmin semuanya menurut dia baik. In asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu. Kalau orang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia akan bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan orang mukmin itu kalau dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia tidak mengenakan, sabar. Wa kana khairan lahu, dan itu yang terbaik untuk dia. Jadi orang mukmin itu isinya cuma dua itu, Pak. Syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Tidak ada istilah Rasulullah tadi. Tidak ada istilah Rasulullah tadi. Nah, Pak, saya manusia banyak persoalannya. Ya, segera kembali jalan yang benar. Baik, tidak ada yang diskusikan? Kalau tidak ada, saya masuk ke Al-Ali. Al-Ali, nanti ada Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jangan pakai a'la. Jangan pakai a'la. Kayak seperti alamin dengan alamin. Kalau alamin pakai hamzah, alam itu berarti sakit. Alam. Kalau tidak dalam posisi dia menjadi istifham, jadi alam. Tahu itu berarti istifham, apakah kalian tidak? Jadi begitu. Rabbil alamin pakai ain, itu berarti Tuhan seluruh alam semesta. Tapi kalau Rabbil alamin pakai hamzah, maka berarti Tuhannya orang-orang yang sedang sakit. Tuhannya orang-orang yang sedang sakit. Bahaya. Makanya jadi imam-imam itu harus hati-hati. Ya, jadi imam itu harus hati-hati. Fokus kita itu ke tajwidnya, jangan fokus ke langgamnya. Nanti kalau kita langgam itu akan ikut sendiri. Maka dijulukinya dulu. Dan nanti rata-rata kita nanti masuknya ke irama ros atau irama bayati itu kebanyakan. Baik, al-ali, kemudian al-a'la dan al-muta'al. Jadi Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Banyak di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 255, Wal Aliyul Azim. Ada lagi di Al-Hajj 62, Wa anna Allah huwa al-Aliyul Kabir. Banyak sekali. Al-Ali. Kalau ada orang namanya Ali, boleh tidak? Menantunya Nabi itu namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Petinju legendaris itu namanya juga Muhammad Ali. Menyebutnya pakai hamzah lagi. Muhammad Ali. Dia betulkan Muhammad Ali pakai ain. Jadi artinya sudah jadi berbeda. Baik. Fahuwa al-Ali, maka dia Allah itu yang maha tinggi. Al-Wa zatnya, yang tinggi secara zatnya. Ini nanti otomatis kita akan berbicara Allah itu di arsy. Allah itu ada di atas atau di mana-mana saja. Nanti kita akan bicara di situ seperti itu. Menurut pemahaman jenengan Allah itu di arsy atau di mana-mana? Allah itu di atas atau di mana-mana? Allah itu di mana-mana atau di atas? Ini jadi perdebatannya dah karuan. Ada yang mengharamkan takwil, ya, sehingga apa adanya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Surat
as-sajadah. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunillahi min waliyyi wala syafi' afala tatadzakkarun. Kalau hari Jumat subuh dibaca sajadah nanti. Sunnahnya itu kalau subuh Pak, hari Jumat sunnahnya rakaat pertama itu as-sajadah. Nanti pasti ada sujud tilawahnya. Kalau untuk rakaat yang kedua, Jumat subuh itu baca al-insan. Sunnahnya begitu. Kan di sini kalau Jumat ada ngaji Pak subuh. Nah, kalau begitu baca aja surat as-sajadah. Pak, aku enggak hafal ya surat as-sajadah. Al-Qur'an dibuka. Tak bisa dibaca. Enggak apa-apa. Sunnahnya itu pakai surat as-sajadah. Kalau Jumat subuh wajib memang. Nanti yang imam Ustaz nanti imam pakai sajadah. Kira-kira korespon ibu-ibu terutama dia. Pernah ya? Tapi tidak ada protes kan? Lah berarti dilanjut. Nanti lanjut. Wong cuma 30 ayat saja. Tapi imamnya dulu cerdas Pak. Jadi ketika mau baca surat itu makmumnya dikasih tahu bahwa ada sujud tilawah. Kakak saudara saya ini baca saja dan nggak kasih tahu makmumnya wes kacau. Baca surat as-sajadah. Sunnahnya kalau subuh. Di situ ada kalimat huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Istiwa di 'arsy itu jadi masalah. Yang masalah bukan Al-Qur'annya. Aslinya masalah itu yang memahami tsumma istawa 'alal 'arsy. Kalau teman-teman salafi cenderung tekstual, ya wis Gusti Allah di atas 'arsy, ya wis enggak usah ditakwil sudah. Muncul pertanyaan dari teman-teman NU. Terus istiwanya ning kono lapo? Kok jagongan apa sila perunggung? Nah, itu kan akhirnya. Sementara teman-teman NU mentakwilkan tsumma istawa 'alal 'arsy itu disebut dengan istawa 'ala. Itu ditakwilkan menunjukkan pada posisi kekuasaan Allah. Wes gak mari-mari. Sing kene mengahlul bid'ahkan yang ini mewahabikan yang ini. Saya ditanya sama orang Muhammadiyah, iya. Terus pemahaman sama gimana tentang istiwa al-'arsy? Ayatnya memang bunyinya tsumma istawa 'alal 'arsy. Titik dan tidak usah ditanya istiwanya Allah kayak apa, bagaimana, enggak usah ditanya. Ayatnya jelas itu. Itu saja. Terus kita ngapain begitu masalah Allah? Kita tidak ngerti tentang Allah. Itu saja, tidak usah yang aneh-aneh. Loh, kalau umpamanya Allah di mana-mana itu maksudnya gimana? Ditakwil atau tidak? Saya bilang, ayatnya ngomongnya ya ngono kuwi. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Surat Al-Baqarah di akhir-akhir di juz 1. Kemanapun kamu menghadap di situ ada wajah Allah. Ya wes ngono wae guys, meneng titik. Enggak usah ditanyakan piye Gusti Allah gimana, enggak usah ditanyakan. Gusti Allah itu lebih dekat daripada orang leher. Apa betul? Ayatnya memang ada begitu. Dan tidak usah didekatkan lagi. Apa? Wa nahnu aqrabu min ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dengan orang itu lebih dekat daripada urat. Ya, terus menurut enggak usah dibahas aneh-aneh. Nanti kalau dibahas seterusnya jadi muncul takwil, muncul teks. Kalau muncul tekstual akhirnya menyebut manunggaling kawula Gusti. Mari muncul ngono meneh. Kalau saya berkenaan dengan masalah zatnya Allah, kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu, bertafakurlah kamu tentang penciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Kalau kita berpikir zatnya Allah tentu kan piye Gusti Allah, piye Gusti Allah itu. Kalau saya ditanya cuma begitu aja. Tidak mau jawab yang aneh kalau tentang masalah masalah. Di sini kebetulan yang menulis kitab ini adalah Muhsin Al-Badr. Kitab ini yang menulis adalah Muhsin Al-Badr. Itu salah satu kibar ulama di Arab Saudi. Kalau orang-orang
teman-teman kita menyebut orang Wahabi. Ini disebut Wahabi. Ini sudah diluruskan oleh Pak Yai Abu Zahra, Pak Prof Abu Zahra sudah meluruskan Wahabi itu kayak apa, dan beliau mengatakan menasehati teman-teman dari Nahdlatul Ulama jangan mudah menyesatkan kata-kata Wahabi. Sudah diluruskan oleh Ustaz Yai Abu Zahra. Saya sepakat dengan beliau. Ini penulisnya adalah Muhsin Al-Badri. Kalau menurut orang teman-teman NU, ini adalah di antara pentolannya Salafi. Salafi yang kayak apa? Beliau di sini menyebut bahwa memang Allah itu ya di atas. Allah itu di atas. Dan di sini di kitab ini berkenaan dengan Al-Ali ini, beliau menjelaskan tentang dalil-dalil kalau Allah itu memang di atas. Saya menghargai pendapat beliau ini. Dan saya pun juga tidak akan menyalahkan orang-orang Asy'ariyah atau Maturidiyah, karena di Indonesia ini disesat-sesatkan. Asy'ariyah, Maturidiyah itu disesat-sesatkan. Akidah yang batil menurut teman-teman itu. Gitu. Jadi Muhammadiyah itu pakai Asy'ariyah, Maturidiyah atau bagaimana? Saya menjawab bahwa Muhammadiyah itu akidahnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak Asy'ari, tidak Maturidi, tidak siapa-siapa, tapi Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Muhammadiyah berkenaan dengan masalah zatnya Allah, istiwa, arsy ini dan sebagainya, Muhammadiyah lebih cenderung diam. Makanya coba dengan Ahmadiyah, ada nggak di Muhammadiyah kajian akidah sampai seperti itu? Dan Muhammadiyah pun juga tidak mengolok-olok NU, dan Muhammadiyah juga tidak mengolok-olok Salafi. Beda, teman-teman Salafi ngolok-olok Asy'ariyah, Asy'ariyah sesat bla bla bla. Teman-teman NU menyesatkannya Salafi, Wahabi bla bla bla. Ya kita Muhammadiyah atau Salafi atau NU? Ibu Muhammadiyah atau Islam? Islam. Tapi bukan Muhammadiyah. Oh, jadi bukan Muhammadiyah. Ikut siapa Pak? Oh, mengikut Muhammad. Jangan dicoba Pak, Muhammadiyah dalam konteks apa? Organisasi atau Muhammadiyah dalam kata bahasa? Ya lah, saya ngomong aja dengan Muhammadiyah atau bukan. Semua orang di sini pasti Muhammadiyah. Cuma Muhammadiyah sing koyo opo? Opo sing abang, opo sing putih, opo sing ireng. Tahu. Itu loh. Enggak, saya bilang abang aja sing enak. Karena kebanyakan di kita itu abang, makanya disebut abang. Apa mana yang ini? Oh no, sumuni barang. Gitu ya. Lihat, sudah masuk adzan berapa menit? Saya sampaikan sesuai isi kitab dalam rangka untuk wawasan saja. Saya tidak tahu jenengan akidahnya di sini tentang Al-Ali dalam konteks istiwa. Kalau saya bilang istiwa itu berarti Allah itu di atas arsy. Itu akidahnya jenengan yang kayak apa? Jenengan mengikuti teman-teman Salafi yang tekstual, atau jenengan mengikuti teman-teman NU yang ditakwil Asy'ariyah, atau jenengan mengikuti Muhammadiyah? Nah, saya ikut yang itu. Pacar itu Muhammadiyah. Lamanya Pak. Sekarang saya ikut. Mau Muhammadiyah saya ikut, mau tutup Muhammadiyah saya ikut Muhammadiyah. Itu apa? Itu pergi. Itulah memang betul nanti Kanjeng Nabi itu bilang orang nanti di akhir zaman itu akan semakin Kafir Pak, itu kafir itu. Oh, benar. Kayak kumpulan banyak orang nanti. Baik, sekarang sudah banyak orang. Baik. Di dalam surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyish tawa. Al-Ali itu kalau kita belajar tentang dzarab dalam bahasa Arab, dzarab dzarful makan atau dzarful zaman. Kalau di dzarful makan itu nanti ada fauqa, ada ala gitu ya. Ada tahta, ada janiba, ada waroha, ada
Kalau dalam zarful makan, kata keterangan tempat, ala itu diterjemahkan di atas. Kalau umpamanya ini namanya kertas, kalau ini namanya kertas, kalau saya bilang al-qirtasu alal kitab, berarti kertas itu di atas, berarti objeknya naik dua. Di atasnya kitab ini berarti. Saya tidak akan pernah mengatakan al-qirtasu alal kitab itu letaknya di bawah. Sehingga ketika Allah itu disebut al-ali, ya memang konteksnya al-a'la, berarti di atas. Dan ini yang kemudian disebut dengan ar-rahmanu 'alal arsyish istawa. Gusti Allah itu yang memang bersemayam di atas arsh. Sebagai pancingan saja. Jadi nanti minggu depan bisa mempunyai statement-statement tentang masalah Allah itu istiwa di atas arsy itu yang kayak apa menurut jenengan. Mungkin jenengan mencatat Asy'ari, Maturidi, apalagi dan seterusnya. Nanti kita diskusikan insyaallah di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.